Teman-teman, bisnis kuliner memang masih sangat menjanjikan ya, dimanapun gitu ya. Nah, ada dua hal yang jadi core bisnis kuliner atau bisnis makanan. Di antaranya dengan menciptakan satu konsentrasi bisnis kuliner tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisnis kuliner itu bisa menjadi satu bisnis satelit ya. Artinya begini, sudah ada bisnis yang lainnya di situ, kemudian bisnis kulinernya ikut berputar di situ. Sebagai satu contoh, saat ini saya berada di alun-alun Bangkalan. Nah, pagi hari semacam ini memang bisnis kulinernya masih belum nampak ya. Tapi nanti agak siang sedikit, maka di sekitar alun-alun ini akan begitu banyak mereka yang menggeluti bidang bisnis kuliner, baik di sisi timur alun-alun Kota Bangkalan maupun yang ada di sebelah barat Kota Bangkalan. Nah, di sini bisnis kuliner termasuk bisnis satelit karena dia mengikuti konsentrasi utamanya. Konsentrasi utamanya adalah wisata ya, karena ini pusat berkumpulnya masyarakat yaitu di alun-alun Kota Bangkalan, dan itu menjadi satu pangsa pasar tersendiri untuk bisnis kuliner, sehingga bisa disebut bisnis kuliner di alun-alun Kota Bangkalan ini sebagai bisnis satelit. Nah, kita akan lihat pagi hari sepinya seperti apa atau ramainya seperti apa, tapi nanti kita akan bandingkan dengan di pagi agak siang, di mana bisnis kuliner sudah mulai menggeliat sampai di sore hari. Bahkan pada waktu tertentu, misalkan di bulan puasa, bisnis kuliner di alun-alun Kota Bangkalan ini bisa lebih menggila lagi omsetnya. Nah, teman-teman, ini dia sisi timur alun-alun Kota Bangkalan. Kalau kita lihat dari bagian dalam alun-alun Bangkalan ya. Jadi di sini ini ada sedikit lapangan olahraga, voli. Nah di luar pagar itulah nanti bisnis kuliner di alun-alun sebelah timur Kota Bangkalan akan mulai menggeliat di pagi agak siang hari ya. Ini kalau kita lihat dari bagian sisi dalam alun-alun. Sementara yang di utara lebih berfungsi sebagai sirkulasi arus lalu lintas yang dari arah luar kota masuk ke dalam Kota Bangkalan ya. Jadi tidak terlalu padat bisnis kulinernya yang di sisi utara. Nah, teman-teman, ini sisi timur luar alun-alun Bangkalan ya. Jadi pagi hari ini jam 6 masih terlihat sepi, tapi nanti mulai jam 9.10 akan mulai terlihat ramai dan padat dengan atau terkonsentrasi dengan bisnis kuliner. Sementara di sebelah timurnya ini adalah kantor militer ya. Kemudian juga di sini ada pendopo bupati Bangkalan. Nah, kalau ini sisi utara alun-alun Kota Bangkalan, sisi luarnya, dan memang di sini juga tidak dikonsentrasikan untuk bisnis kuliner ya, karena dikonsentrasikan sebagai sirkulasi arus lalu lintas dari arah luar Kota Bangkalan yang akan masuk ke jantung Kota Bangkalan. Sementara di utaranya lebih pada konsentrasi bisnis secara umum ya, hampir beragam bisnisnya. Jadi bukan homogen makanan saja, tapi heterogen ya. Ini yang sisi utaranya. Teman-teman, inilah Masjid Agung Kota Bangkalan atau Masjid Sultan Abdul Qadirun. Jadi ini peninggalan Kerajaan Madura Barat sebelum Kerajaan Madura Barat. Sementara ini adalah sisi barat alun-alun Kota Bangkalan. Kalau pagi hari semacam ini banyak orang-orang yang jogging atau memanfaatkan untuk berolahraga ya. Nanti siang sekitar pukul 9 biasanya di sini juga menjadi konsentrasi bisnis kuliner ya, tempat jajanan masyarakat Kota Bangkalan di sepanjang jalur di barat ini, tapi tidak secara keseluruhan seperti yang ada di sisi timurnya. Nah, teman-teman, ini sisi timur luar alun-alun Kota Bangkalan yang jadi pusat kuliner ya, kuliner masyarakat Kota Bangkalan. Nah, ini sebetulnya bisnis kuliner yang ini apa, bisnis satelit ya. Artinya bisnis kuliner ini menggantungkan diri pada kondisi alun-alun Kota Bangkalan.
Jadi memanfaatkan pusat keramaian masyarakat Kota Bangkalan yang ada di alun-alun Kota Bangkalan. Kegiatan ini biasanya memang dimulai sekitar pukul 9 pagi sampai pukul menjelang pukul 5 sore ya. Jadi pukul 5 sore mereka harus menyelesaikan kegiatan atau aktivitas kuliner di sini, karena setelah itu sepi, kecuali kalau pada bulan puasa. Nah, mereka biasanya akan beraktivitas sore hari sampai habis maghrib ya. Tetapi ini lebih ramai kalau hari Ramadan atau bulan Ramadan, karena biasanya ini akan ditutup total lalu lintasnya dan hanya untuk kegiatan kuliner atau jual beli makanan, takjil dan juga yang lainnya. Dan ini memang jadi salah satu ikon, jadi pusat atau tempatnya jalan-jalan. Selain sebagai tempat bisnis kuliner, teman-teman, di sini juga merupakan tempat berkumpulnya para pedagang motor bekas. Biasanya mereka di sekitar sini dan mereka melakukan aktivitas ataupun transaksi jual beli motor. Kemudian juga ada para broker dari mobil juga ada di sini, dan mereka melakukan aktivitasnya mulai pagi sampai sore. Jangan juga bisa. Yang belum makan, yang belum bungkus nasi, monggo Bapak makan dulu. Bungkus nasi monggo 5.000 bisa. Wonten pecel, rames, soto, rawon monggo. Ngopi-ngopi wedan jangan juga bisa, monggo. Monggo Mbak yang makan-makan. Iya teman-teman, kita sudah berada di ujung pusat ini ya, perdagangan. Kanan kiri kuliner, kemudian juga pedagang-pedagang yang memang terhimpun dalam satu pembinaan. Nah, pas di ujungnya ini ada gedung Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nanti kita akan masuk ke makamnya Gus Dur ya. Monggo jeki numpak Malang, monggo jeki. Buku-bukune nggih wonten, buku Jadi ini karena masanya PPKM, sebelum masuk di Pasarian Keluarga Pesantren Tebu Ireng, ini diwajibkan untuk sterilisasi tangan dan juga yang lainnya ini ya. Ini pintu utamanya. Oke, ini saya off dulu ya karena saya harus cuci tangan dulu.